negeri dan aku punya 3 anak dan semuanya biayanya full dari bisnis Oriflame. Dari 12 tahun kami berOriflame, teman-teman, aku bagi menjadi 2 masa. Masa pertama, masa membangun sampai dengan sebelum negara api menyerang. Apakah itu? Ya. Corona atau Covid tadi Kak Ana juga udah bilang ya. Dan setelahnya adalah masa pandemi yang tadi relate banget dengan Kak Ana ceritanya ya, I love you. Tapi kemudian teman-teman, dari aku tidak punya apa-apa, dari aku seorang ibu rumah tangga, terus kemudian aku menemukan Oriflame sebagai bisnis pilihan. Aku memutuskan untuk berhenti dari bisnis kue pengantinku dan suamiku juga berhenti dari karirnya di dunia telekomunikasi. Kita pilih Oriflame, kemudian kita ngebangun bisnis Oriflame sambil membesarkan keluarga. Di awal-awal enak banget ya, take off bisnisnya, kemudian kita menikmati hidup yang enak. Ada status standar yang dulunya tidak ada di hidup kami lalu jadi ada. Apakah itu? Yaitu jalan-jalan ke luar negeri. Kami ini lulusan SMA, teman-teman. Jadi tidak ada ceritanya kalaupun kami nanti kami dulu kerja di kantor, terus kemudian diberangkatkan ke luar negeri untuk liburan, itu tidak ada ceritanya. Jadi ketika setelah diserang negara api itu ya, gimana caranya aku buat bangkit? Aku ibaratkan tuh dari pandemi itu bukan lagi kesandung teman-teman, tapi aku masuk jurang ya. Dan jurangnya itu dalam banget. Kalau biasanya jalan itu enak aja jalan gini ya, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada apa, gimana? Jatuh berguling-guling, kira-kira babak belur nggak teman-teman? Iya, teman-teman juga banyak yang mengalami. Tapi satu hal yang kemudian bikin aku bangkit itu, aku nggak boleh lama-lama ada di dalam jurang. Aku nggak boleh menikmati ada di dalam jurang. Di dalam jurang tuh gelap. Di dalam jurang itu ngap ya napasnya ya. Tapi di situ banyak teman-temannya. Ini teman-teman saya yang ada di dalam jurang kan banyak ya ini. Mungkin karena teman-teman aku semuanya di dalam jurang, aku jadi gini, nggak apa-apa lah di sini orang, di situ juga ada temanku, di situ juga ada, dan kita ketawain itu. Kita ada di dalam jurang lama itu kita ketawa di situ. Kalau teman-teman hitung ada 3 tahun masa pandemi itu dan sekarang pun kita masih berusaha bangkit ya. Terus aku lihat gini, kok jadi pada ketawa di dalam jurang? Kok malah pada camping, malah ngebangun tenda, ada yang jual kopi sachet, ada yang jual kopi di situ, semakin nyaman ada di situ. Akhirnya satu yang mengingatkan kami tuh teman-teman untuk gak boleh ada di sini. Ya bisnis apa sih yang gak ada dinamikanya? Jatuh, bangun lagi, turun, naik, ya teman-teman. Orang manusia juga gitu, selalu ada dinamikanya. Tapi aku ingat lagi, kamu tuh masuk Oriflame Maki dengan tidak punya latar belakang ilmu apapun tentang dunia network marketing, gak ada. Kamu cuma ibu rumah tangga yang nekat karena kamu capek ngerjain bisnis kue, gak pernah tidur, kalau malam begadang-begadang terus, gak punya waktu istirahat. Kamu juga capek ngelihat gak pernah ketemu sama suami, secara fisik ketemu tapi ngobrolnya cuma setengah jam di waktu pagi. Kamu juga capek secara fisik ada di rumah tapi nggak pernah full perhatian dengan anak-anakmu karena kamu sibuk membangun bisnis kue kamu. Karena itu kan kamu capek. Terus kamu nemu Oriflame, terus kemudian standar hidup kamu meningkat, terus sekarang kamu masuk jurang. Apa yang bikin kamu keluar dari jurang lagi? Akhirnya aku kembali, aku nggak mau camping, sudah cukup, aku mau naik lagi. Dan aku nggak usah ngeliat motivasi dari siapa-siapa yang jauh-jauh, teman-teman pun di sini cukup ngeliat ke diri sendiri. Hari pertama aku join, mungkin aku pernah jadi senior manager, mungkin aku pernah terima uang 5 juta, 10 juta, 15 juta. Mungkin teman-teman juga keluar negerinya pertama kali karena Oriflame. Teman-teman
nggak tahu tuh benda namanya paspor, terus jadi tahu karena Oriflame? Ada nggak? Kita nggak tahu itu. Aku pun, benda apa ini? Paspor. Ada cap-capnya ini. Baru aku pegang setelah Oriflame. Anak-anakku masih kecil-kecil, mereka punya paspor. Karena siapa? Karena ibunya berani mulai Oriflame dan ibunya tidak pernah menyerah. Orang tidak yakin nggak apa-apa, ibunya yakin terus. Ibunya yakin terus. Nih nak, biaya sekolah kalian dari ibu jualan lipstik, jualan bedak. Nggak apa-apa nak, orang lain bilang jualan lipstik, jualan bedak, promo terus di sosmed. Buktinya kita beli beras, bisa sekolah, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri dari mana? Dari ibunya yakin banget ngerjain Oriflame. Waktu anakku aku anter ya teman-teman berangkat kuliah, dia juga bilang gitu, aku tuh anak yang punya privilege banget ya, mama papa ada di rumah setiap hari. Aku berterima kasih nih mama papa, kalau aku mau les bisa, aku mau sekolah jauh dibolehin. Dan ada satu yang dia ingat banget, kita bisa itu semua karena mama berani berpindah dari dulu ngerjain bisnis kue ke ngerjain bisnis Oriflame. Kalau teman-teman sekarang masih ngerasa ragu, sekarang masih ngerasa kedepannya gimana, BCM itu apaan? Itu apa? Saya masih pusing dengan kemarin ditambah lagi. Penghasilan kami teman-teman bangkit, bener-bener bangkit setelah masa BCM. Dalam 1 bulan ada kenaikan 17 juta teman-teman. Sejak BCM itu di launching. Mungkin bukan buat beli tas, bukan buat beli apa, tapi sekarang kalau mau sekolahin anak kemana, kita bisa jadi lebih lega. Jadi dalam sekali maknanya Oriflame ini untuk kami berdua. Uang 80 juta nih walaupun juga lewat doang buat sekolahin anak. Tapi kalau mungkin di titik kemarin pandemi aku goyah, aku tidak meyakini. Teman-teman gak usah yakin sama Oriflame, yakin sama dirinya sendiri. Kok dulu ada orang yang dari nol terus bisa gajian 10 juta? Kok ada orang yang dari gak pernah lihat paspor jadi bisa punya paspor dan dia terbang kemana-mana? Itu siapa dia? Pasti dia orang yang yakinnya kuat banget. Dan aku mau ngajak teman-teman, Oriflame pasti ngasih enak banget ya, semuanya setiap bulan dikasih. Tapi teman-teman yang tahu standar untuk diri aku sendiri, aku pantasnya gajian berapa setiap bulan? Aku tuh orang seperti apa? Teman-teman dikasih kuis kahot aja, ambisinya keluar kan tadi ya. Hadiahnya padahal apa belum tahu loh. Seambisius itu loh, segitunya loh kalau ngejar goal. Coba ditemukan lagi orang itu dan teman-teman kembali lagi kejar itu lagi dan nanti pegang papan seperti ini lagi. Kalaupun itu udah pernah dulu banget, teman-teman juga bisa. Makasih Bapak Coach, aku Pak Yunus. Pak Yunus, solid. Terima kasih teman-teman semuanya.